Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal ini senantiasa kita ucapkan sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita merupakan makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita beberapa menit ke depan akan mengikuti pembahasan seputar kurban. Karena tinggal menghitung hari ya, kita akan menghadapi hari raya kurban. Dan ini merupakan salah satu syariat yang besar yang merupakan bagian dari syariat Islam karena memang ini merupakan hari raya kedua kita setelah hari raya Idul Fitri. Ada amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada hari kurban ya. Sebagaimana dalam riwayat hadis yang sahih disebutkan tidak ada amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kurban, pada hari raya Idul Adha itu kecuali menumpahkan darah, yaitu membeli hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau atau unta. Dan ini semuanya akan dicatat kebaikannya, bahkan sebelum darahnya menyentuh ke tanah, Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan kurban ini. Terus bagaimana caranya kurban ini? Ketentuannya bagaimana? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan kurban? Ya ada. Dan itu semuanya juga sudah ada SOP-nya dari Rasulullah SAW. Dan sebelum kita berkurban, memang alangkah baiknya kita mempelajari tentang fikih kurban, hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Sehingga apa yang kita lakukan dan kita niatkan untuk kurban kita, itu semuanya sesuai dengan standar ya, SOP, ketentuan, dan ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal kita. Karena memang amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dua ya. Pertama ikhlas, kemudian yang kedua adalah mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu sebelum amal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Demikian. Mungkin ini dari yang dasarnya dulu. Sebenarnya kurban itu yang benar itu seperti apa, kurban itu apa, dan apa dasarnya gitu, kenapa kita kok harus berkurban. Ya, terkait ke pembahasan tentang kurban, mungkin kita mulai dari namanya ya. Kalau dalam bahasa Arab kurban itu disebut udhiyah, jamannya adhohi ya, atau dohiyah jamannya dohaya. Nah, kurban ini udhiyah ini merupakan maknanya adalah yaitu kata yang digunakan untuk hewan yang disembelih dari unta ataupun sapi atau kambing atau sejenisnya, domba dan biri-biri yang diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan pada hari kurban dan juga hari-hari tasyrik. Ini definisi tentang kurban ya. Jadi kita menyembelih hewan yang tadi disebutkan itu pada hari tertentu dan niatnya juga tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini termasuk semuanya secara garis besar memenuhi, maka bisa disebut kurban. Karena kalau misalkan ada orang dia menyembelih sapi tapi niatnya untuk dagang bakso misalkan, padahal memang waktunya waktu kurban tapi niatnya bukan niat berkurban, maka itu ya dianggap dengan kurban biasa ya. Nah, kenapa disebut kurban dalam bahasa Arab udhiyah? Ada ulama yang mengatakan bahwasanya disebut demikian karena memang dikaitkan dengan waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban adalah waktu duha ya, waktu duha
Setelah sholat hari raya Idul Adha, maka disitulah dibolehkan untuk menyembelih kurban. Kalau berdasarkan apa landasannya, dari mana kok syariat ini ada bagian dari syariat Islam? Maka kalau berbicara tentang kurban ini, landasannya itu ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dan juga ini merupakan ijma konsensus para ulama bahwasanya kurban ini merupakan bagian dari syariat Islam. Kalau dari Al-Quran dalilnya yaitu seperti dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta itu kami jadikannya mereka bagi kalian merupakan dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang lain yang sering kita baca dan ini merupakan ayat dalam surat favorit kita. Biasanya kalau kita sholat, kita akan pakai surat ini karena paket hemat ya. Apa Allah mengatakan? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau wanhar dan berkurbanlah. Jadi ini di antara ayat yang menunjukkan tentang syariat kurban ya. Kalau dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau pernah menceritakan, dan Anas bin Malik ini orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau menceritakan doha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain dabahuma biyadihi wa sama wa kabbara wa da'a rijlahu ala sohaifihima. Kata Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan 2 kambing yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya, dan juga beliau menyembelihnya dengan kedua tangannya. Beliau mengucapkan asma Allah dan bertakbir. Jadi bismillah, Allahu Akbar. Kemudian beliau meletakkan kakinya di antara leher dan badan kambing dan beliau menyembelihnya. Jadi ini hadis yang disebutkan tentang syariat kurban dan Rasulullah SAW melakukannya. Rasulullah SAW melakukannya. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga ijma. Ini landasan hukumnya ya. Ijma ulama, kesepakatan ulama dari timur ke barat, utara ke selatan. Kalau kita menemui orang-orang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyepakati tentang syariat kurban. Jadi di Arab ada penyembelihan kurban, ada gitu kan. Di Afrika ada orang-orang muslim dimanapun, karena ini merupakan kesepakatan dan ulama ya, ijma ulama. Nah, pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berkaitan dengan hukum kurban ini, apa sih hukum kurban? Maka kalau berbicara tentang hukum kurban ada 2 pandangan ulama ya. Ada 2 pandangan ulama. Yang pertama, dia merupakan sunnah muakkad. Sunnah tapi muakkad. Itu dianjurkan sekali. Kalau kita mampu maka dianjurkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Kenapa demikian? Di antaranya adalah Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Ummu Salamah. Beliau berkata, "Idza dakhalatil ashr," kalau masuk 10 hari bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang kalian mau melakukan kurban, mau berkurban, fala yamussu sya'rahu min sya'rihi wa basharihi. Maka hendaknya dia tidak menyentuh pada rambutnya, maksudnya nggak boleh potong rambut dan juga yang lainnya ya. Nah, dari hadis ini ada di situ kata-kata Rasulullah SAW, siapa yang mau, ya gitu kan? Dan ini berkurban dikembalikan kepada kemauan katanya. Dan kewajiban itu nggak mungkin dikaitkan dengan kemauan. Namanya wajib ya wajib langsung gitu kan. Tapi Rasul di situ mengatakan apabila masuk 10 hari Zulhijjah dan salah seorang diantarkan mau berkurban, berarti kalau mau kan ibaratnya sukarela. Dari sini mayoritas ulama mengatakan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan enggak, dia bukan sunnah muakkad. Kenapa? Karena dia merupakan kewajiban, tapi bagi yang mampu. Kurang lebih seperti haji ya. Kurang lebih seperti haji bagi yang mampu. Apa landasannya? Mereka mengatakan kok diwajibkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar."
maka sholatlah engkau, kemudian wanhar dan berkurbanlah. Dan perintah ini menurut ulama usul fikih, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, selama tidak sesuatu yang memalingkan dari perintah ini, maka dia nanti tendensinya wajib. Tekanannya adalah wajib. Oleh karena itu ini wajib, tapi bagi yang mampu, Dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah, kemudian juga Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Sailul Jarror, dan juga ulama mufti Yaman dan juga merupakan dosen di kampus ya, Syekh Muhammad Ismail Al-Amroni, Al-Qadi Al-Amroni. Beliau mengambil pendapat ini bahwasanya kurban itu merupakan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Demikian. Ya, Ustaz. Nah, bagaimana kalau ini, Ustaz? Dia wajib bagi yang mampu tadi. Dia mampu, tapi dia nggak mau, Ustaz. Nah, ini apakah ada ancamannya atau dosanya tuh seperti apa itu? Iya. Dan ini juga diantara yang memperkuat ya. Kenapa ada yang mengatakan wajib? Karena memang ada ancaman dari Rasulullah SAW. Mungkin kalau bahasa kita ini sindiran lah dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan man wajada sa'atan. Siapa yang mempunyai keluasan, kelapangan, kelebihan harta lah. Falam yudahi fala yaqribanna musallana. Kalau seandainya dia punya kemampuan dan dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah SAW, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dan ini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka ya kalau ada orang yang punya kemampuan, kemudian maksudnya dia ngambil sunnah lah gitu kan, sunnah muakkad. Tapi kalau melihat hadis ini merupakan sindiran keras dari Rasulullah SAW. Siapa yang punya kemampuan, kelebihan rezeki untuk berkorban, dan dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah SAW, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ya, jadi kalau kita hidup di zaman Rasul, kemudian kamu jangan dekat-dekat sini, sana gitu kan, karena nggak berkorban padahal mampu. Maka bagaimana perasaan kita gitu kan? Oleh karena itu, kalau mampu maka sangat-sangat dianjurkan ya, sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, demikian. Kemudian ini, Ustaz, tentang hewannya, Ustaz. Nah, Ya. hewan yang seperti apa sih, Ustaz, yang paling utama gitu, Ustaz, untuk dijadikan hewan kurban? Apakah ada syarat-syaratnya gitu yang Ya. harus dipenuhi? Baik. Terus hewan apa yang paling utama? Tadi kita sebutkan di awal, hewan yang boleh untuk dijadikan kurban pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik adalah hewan ternak yang berupa unta atau sapi atau yang kerbau atau kambing. Selainnya nggak boleh ya, selainnya nggak boleh. Jadi 3 macam ini. Kambing, maksudnya kambing domba dan sejenisnya, biri-biri itu boleh. Tapi kalau misalkan ayam, ikan gitu kan, saya Ustaz punya peternakan ayam banyak sekali. Karena peternakan saya banyak, saya mau berkorban dengan 20.000 ayam. Dan itu mungkin senilai lebih dari kambing dan juga bahkan lebih dari sapi. Bolehkah gitu kan? Maka ya nggak boleh. Karena ketentuannya sudah jelas ya. Yang bisa dikorbankan adalah hewan ternak yang tadi. Terus mana yang afdol nih? Yang afdol yang mana? Kambingkah atau sapi atau unta yang afdol? Saya mau kurban insya Allah Ustadz, tapi saya pengen paling afdol kurbannya. Apa ya? Unta kah, sapi kah, atau kambing kah? Maka ulama di sini ada 2 pandangan ya. Yang pertama adalah mengatakan yang paling afdol untuk berkorban itu adalah kambing. Kenapa? Karena katanya ini didukung dengan 2 dalil. Dalil dari perkataan Rasulullah SAW dan dalil dari perbuatan Rasulullah SAW. Kalau perkataan itu ada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul udhiyati al-kabsh. Sebaik-baiknya kurban itu adalah kambing atau sejenisnya, domba. Nah, dan ini perkataan Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah didukung dengan perbuatannya dari hadis Anas bin Malik yang tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW itu berkurban dengan 2 kambing
yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Beliau menyembelihnya dengan kedua tangannya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di antara leher dan badannya dan menyembelihnya. Jadi Rasulullah SAW dan komentar Imam Asy-Syaukani mengatakan katanya, dengan terus-menerusnya Rasulullah SAW melakukan kurban dengan kambing. Jadi yang dicatat Rasulullah SAW itu kurbannya dengan kambing terus. Maka Imam Syaukani dalam kitabnya Salul Jarror mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya kambing lebih afdol. Karena nggak mungkin Rasulullah SAW melakukan kecuali dengan sesuatu yang paling afdol. Dan ini dilakukan terus-menerus. Jadi tiap tahun ya, tiap tahun. Dan kurban ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi memang seperti haji hukumnya, wajib bagi yang mampu, dan ini pendapat yang disebutkan tadi ya, pendapat kedua, tapi juga kalau punya kemampuan maka dia bisa tiap tahun ya, tiap tahun. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga pendapatnya Imam Malik. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan berbeda dengan pendapat yang ini. Katanya bukan kambing, yang paling abdul untuk dikurbankan yang paling besar, gitu kan? Karena bagaimanapun yang paling besar unta dan sapi, gitu kan? Itu kan bisa dimuat 7 orang isinya, gitu kan? Kemudian kalau kambing hanya sendirian, kalau kambing hanya sendirian, hanya cukup untuk 1 orang. Kalau seandainya dihitungnya per individu ya, maka jelas yang lebih banyak ke ininya apa namanya tampungannya, maka mereka itulah yang lebih afdol. Jadi menurut mayoritas ulama, pokoknya yang paling besar itu yang paling afdol, yang paling besar yang paling afdol. Jadi kalau misalkan mampu sapi ya sapi, wah Ustadz saya mampu unta, karena itu yang paling afdol menurut mayoritas ulama, walaupun tadi ada pandangan yang lain ya, yaitu kambing katanya yang paling afdol dengan dalil-dalil tadi yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ada 2 gitu ya, Ustaz? Yang Ya, paling besar atau juga dengan yang kambing. iya. Nah, kemudian ini, Ustaz, sebagai pengorbannya. Nah, ini apakah ada syarat-syarat atau hukum yang berkaitan gitu, Ustaz? Karena kan kita nggak mau kalau ternyata kita niatkan berkurban tapi ternyata salah-salah gitu, Ustaz. Nah, Ya. ini apakah ada gitu? Baik, berkaitan dengan syarat kurban apakah ada? Ada. Ya, syaratnya apa? Yang pertama yang dikurbankan harus berupa binatang ternak yang tadi disebutkan, ya. Jadi selain itu nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah dia umurnya harus cukup umur. Jadi kalau belum cukup umur nggak boleh dikurbankan. Gimana ketentuannya? Kalau kambing itu dia 1 tahun, kambing onta biri-biri umurnya 1 tahun. Kalau sebelum 1 tahun Ustaz, maka kalau domba ada yang membolehkan umurnya minimal 6 bulan domba ya, karena memang mereka biasanya lebih cepat. Kemudian kalau sapi maka harus dipastikan dia di atas 2 tahun, jadi menuju 3, 2 tahun jalan. Kalau onta ini maka di umurnya minimal harus 5 tahun ke atas, 5 tahun ke atas. Wah, gimana Ustadz cara mengetahuinya? Kan sapi itu bukan kayak manusia, nggak ada sertifikatnya, nggak ada akte Ya, kelahirannya. Gimana cara menentukannya? Ya kalau kita mungkin orang biasa nggak tahu ya, nggak bisa membedakan ini umur berapa nih, masih ABG kah gitu kan, udah dewasa kah atau udah lansia gitu kan. Maka kalau kita kembali kepada petani dan mereka yang peternak, mereka akan tahu biasanya. Ya, dan itu biasanya dilihat dari jumlah gigi ya. Kalau berdasarkan kata orang-orang tua dulu, dan kebetulan orang tua saya juga peternak, yaitu dilihat dengan gigi. Jadi kalau misalkan giginya tanggal 2, oh berarti dia sudah umur 2 tahun, tanggal 3 tahun. Makin tua makin copot giginya, makin banyak yang copot. Jadi memang sapi, kerbau memang nggak punya akte kelahiran ya. Kan ada ketentuan umur. Gimana Ustaz cara mengetahuinya? Sulit banget ini. Ya kalau kita orang biasa yang jarang berkecimpung di dunia ini mungkin nggak tahu. Tapi kita bisa tanya para penjualnya dan peternaknya, maka mereka biasanya akan menunjukkan, oh ini umurnya ya sudah 2 tahun, ini lebih dari 5 tahun kalau onta dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus ketentuan umur ini harus berlaku, harus diperhatikan. Yang sampai nanti beli, wah ini nih bagus nih, tapi rupanya nggak nyampe 2 tahun, maka nggak sah. Kemudian apa syarat yang lainnya? Dia harus selamat dari aib. Nggak boleh ada yang cacat. Ya.
Kenapa? Dalam hadis Bara bin Azib, Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kita. Kemudian beliau berkata, 4 hal ya yang tidak boleh ada pada kurban, hewan kurban, cacat maksudnya. Yang pertama ada al-aura, yaitu yang picak matanya, yang jelas picaknya. Ya, kemudian yang kedua adalah yang sakit, ya, yang sakit dan nampak sakitnya. Kemudian yang pincang dan jelas pincangnya. Kemudian juga yang kurus, ya, kurus dan lemas gitu. Maka ini juga tidak boleh ya. Jadi kalau beli kambing harus dilihat, cek ya, cek. Nah, bagus enggak, lihat bagaimana dia gitu kan, ada cacatnya atau enggak. Maka kalau ada cacatnya, maka dia enggak boleh ya. Wah Ustadz, kalau kambing picak enggaknya kan kita nggak tahu gitu kan. Dia maka kelihatan ya kalau misalkan dia jalan pasti dia sempoyongan. Nah itu namanya berarti dia nggak jelas pandangannya. Jadi seperti itu. Jadi harus selamat dari aib. Aib ini yang harus diperhatikan. Oh ini datang ke tukang sapi atau tukang kambing, Pak ini Pak besar Pak, diskon Pak. Kenapa? Dia cuma kakinya aja sedikit gitu kan, nggak apa-apa lah saya kurangin. Ini besar nih gitu kan. Nah, dia kelihat dikasih diskon langsung kalap ya gitu kan. Wah, diskon nih gitu kan. Lumayan nih, padahal dia pincang kakinya. Maka tidak boleh ya. Tidak boleh karena memang kita ini berkurban untuk kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berikan semuanya walaupun Allah bukan berarti menerima daging kita, suka darahnya dan lain sebagainya enggak ya. Ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berikan yang terbaik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Ketika disembelih maka disembelih pada waktunya, yaitu ketika habis sholat Idul Adha ya. Kalau ada yang sebelum itu maka dia dianggap sedekah biasa. Misalkan ada orang di subuh langsung siap-siap, ayo kita siap-siap supaya nanti kita habis sholat Idul Adha langsung tinggal manggang-manggang, makan-makan. Orang-orang sibuk kita udah beres semuanya gitu kan. Kita duluan nih. Wah, pemecah rekor nih, rekor muri menyembelih kurban duluan. Jadi kita udah beres-beres, bersih langsung ke lapangan sholat Idul Adha, kan enak kan. Maka kalau ada orang melakukannya sebelum sholat Idul Adha, dia tidak dianggap sebagai kurban, tapi dia dianggap hanya sekedar sedekah biasa, sedekah biasa. Jadi waktunya perlu diperhatikan dan itu nanti berakhir pada hari terakhir, hari ke-14 ya. Jadi 1 hari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, nanti hari sebelum yang terakhir maghribnya terakhir hari terakhir hari tasyrik itu waktu terakhir untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ini syarat-syarat yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Kemudian ini tentang pekurban. Nah, kita sebagai pekurban ini apakah ada hukum-hukum yang mengatur tentang pengkurban ini? Ya, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang lainnya ya, yaitu hukum tentang pekurban, hukum tentang kurbannya, hukum tentang menyembelih, dan juga hukum tentang daging kurban. Apa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pekurbannya? Apakah ada arahan-arahan dari Rasulullah SAW? Ya, di antaranya adalah kalau kita berniat berkurban dan nanti masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka kita nggak boleh memotong kuku dan rambut ya yang ada di badan kita, karena ini merupakan salah satu yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti hadis yang tadi dari hadis Ummu Salamah, Ummul Mukminin, beliau pernah mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhi, fala yamussu min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Kalau seandainya masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, kemudian dia pengen berkorban, maka janganlah dia mencukur rambutnya, semua rambut ya yang ada di badan kita, rambut yang di atas maupun yang di tempat yang lainnya. Dan juga nggak boleh memotong kuku, dan ini merupakan salah satu yang diperhatikan oleh pekurban kalau kita niat berkurban. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau seandainya dia nggak mampu ya untuk melakukan kurban dan juga alasannya karena kefakiran, tapi niatnya pengen berkurban, maka insya Allah yang seperti ini juga akan mendapatkan. Ada niat, tapi nggak ada kemampuan. Ada niat, tapi nggak ada kemampuan. Maka kenapa katanya? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ketika beliau menyembelih 2 hewan kurbannya, kambingnya itu, beliau mengatakan yang pertama,
Allahumma hadda anni, ya Allah ini dariku dan keluargaku. Kemudian kambing yang kedua disembelih oleh Rasulullah SAW, wa hadda an ummati alladzi lam yudahi, dan ini bagi umatku yang belum bisa mampu untuk berkurban. Jadi luar biasa ya, Rasulullah SAW pernah berkurban atas nama umatnya yang tidak mampu. Tapi jangan dijadikan alasan ya, wah saya nggak mau kurban lah. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mewakilkan, insya Allah dapat kepala kurban gitu kan. Karena dalam hadis Rasul pernah berkurban atas nama umatnya. Ya. Tapi ini merupakan ya bagi yang misalkan dia nggak punya kemampuan sama sekali. Insya Allah nggak usah berkecil hati. Kalau kita ada niat, walaupun nggak ada kemampuan, insya Allah mendapatkan pahala dari kurban. Baik, kemudian berikutnya adalah kalau kita mau berkurban, maka ketika membeli kurban, kita harus ada keinginan kuat ya untuk mencari kurban yang terbaik, yang sehat, yang nggak ada cacatnya. Nah, karena ini merupakan salah satu modal nanti ya, modal ketika kita terjadi sesuatu ya. Jadi kita harus ketika mau beli ini perhatikan betul. Pokoknya saya pengen kurban yang terbaik, nggak ada cacatnya sama sekali, nggak ada cacatnya sama sekali. Dan ini sesuatu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan matanya dan telinganya ketika membeli hewan kurban. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan oleh pekurban adalah dia hendaknya tidak makan dulu sebelum sebelum Idul Adha sampai setelah sholat Idul Adha. Dan memang etikanya seperti itu ya. Kalau Idul Fitri itu kita makan dulu gitu kan, makan kurma sebelum berangkat atau minum sesuatu supaya kita waktu itu beda dengan waktu sebelumnya karena sebelumnya bulan Ramadan. Jadi hari itu berbeda. Tapi kalau Idul Adha dianjurkan memang nggak makan dulu, nggak usah sarapan dulu, supaya nanti setelah sholat kemudian bergegas pulang ke rumahnya dan makan dari daging kurban. Jadi seperti itu. Ini berkaitan dengan hal-hal atau hukum-hukum untuk Pak Kurban ya. Demikian. Yang terakhir tadi Ustaz, apakah itu untuk yang berkurban aja atau untuk semua yang mau sholat itu ya Ustaz, yang nggak boleh yang nggak boleh makan dulu gitu. Ini untuk orang yang berkurban ya, untuk orang yang berkurban. Kalau kita misalkan nggak berkurban ya nggak masalah. Jadi sunnahnya dianjurkan seperti itu. Sunnahnya dianjurkan seperti itu. Kata dari hadis Abdullah bin Buraidah bahwasanya dari bapaknya Rasulullah, dia menceritakan Rasulullah SAW itu kalau Idul Fitri biasanya makan dulu. Beliau nggak keluar ke sholat Idul Fitri sampai makan, dan beliau tidak makan ketika hari raya Idul Adha sampai beliau sholat, ya, supaya nanti bisa setelah itu makan daging kurbannya. Jadi demikian. Nah tadi kan Ustaz bilang selain ada pengorban, ada hewan kurban, hukum penyembelihan sama daging kurbannya Ustaz. Nah Ya. kalau yang berkaitan dengan hewan kurban itu yang seperti apa Ustaz hukumnya? Ya, kalau hal-hal yang berkaitan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan daging kurban atau dengan kurban, dengan hewan kurbannya, yang pertama adalah dianjurkan untuk memilih kurban dari domba yang bertanduk ya. Kalau seandainya dia mau berkurban dengan kambing atau domba, jadi dianjurkan yang bertanduk karena Rasulullah SAW mencontohkannya. Jadi Rasul menyembelih hewannya, dombanya yang bertanduk. Kalau nggak ada tanduknya boleh kayak boleh saja, tapi afdolnya yang ada tanduknya bertanduk. Kemudian yang kedua juga boleh nggak kalau seandainya kita berkurban dengan yang sudah dikebiri. Jadi kan kalau ada hewan itu supaya gemuk, mereka dikebiri ya, dikebiri dibuang sebagian dari ya ininya anggota tubuhnya. Nah, tadi kan katanya nggak boleh ada yang cacat, nggak boleh ada yang kurang. Ah, ini dikebiri nih, boleh apa enggak gitu kan? Maka boleh ya, nggak masalah. Kalau seandainya hewan kurbannya sudah dikebiri, bolehkah dijadikan untuk kurban? Maka itu tidak masalah karena Rasulullah SAW juga, yaitu kambing yang beliau sembelih itu, yaitu kambing diantaranya adalah kambing yang sudah dikebiri ya. Kemudian berikutnya adalah kalau hewan kurban untuk yang kambing ini, dia kalau untuk personal ya, hanya untuk cukup satu orang.
Jadi nggak boleh 2 orang patungan, kita beli kambing supaya ringan nih, lumayan. Karena harga kambingnya 4 jutaan, kita 2 juta 2 juta gitu kan. Boleh apa enggak? Boleh saja, tapi dia hanya di atas namakan 1 orang. Kalau patungan, berarti yang satunya cuma bantu aja gitu kan, sedekah. Nah, kalau untuk keluarga boleh-boleh. Jadi untuk kurban ini dia atas satu keluarga kambing. Banyak anggota keluarganya Ustadz, ada bapaknya, ada ibunya, ada saudaranya, kemudian ada anak-anaknya. Bolehkah itu atas nama satu keluarga? Kalau seandainya masih satu rumah, kemudian dia yang membiayai sendirian, jadi dia yang menafkahi, masih satu meja makan, satu dapur, walaupun berapapun jumlahnya, banyakkan, misalkan kesebelasan gitu kan, ada pamannya, ada semuanya satu rumah, maka itu tidak masalah. Ya, atas nama satu keluarga, kambing ya, kambing. Kalau sapi, ya sapi 7 orang dengan berbeda-beda, bisa patungan seperti itu, atau atas nama satu keluarga. Begitu juga unta ya, begitu juga unta. Kemudian yang harus diperhatikan terkait dengan hewan kurban adalah dibolehkan untuk menggemukkan hewan kurban ya. Jadi kalau misalkan sudah beli nih, supaya nggak dapat harga yang mahal, 6 bulan yang lalu sudah mempersiapkan. 6 bulan yang lalu dipersiapkan. Kemudian kita gemukan hewan kurbannya. Bolehkah? Dibolehkan ya. Karena ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu an. Beliau mengatakan dari Umamah bin Sahal. Dari Umamah bin Sahal beliau mengatakan, kami ketika itu menggemukkan hewan-hewan kurban kami di Madinah. Dan juga kaum muslimin yang lainnya melakukannya. Jadi mereka sebelum dan ketika masih ada waktu, mereka berusaha untuk menggemukkan. Karena memang yang paling gemuk, yang paling afdol ya, yang terbaik, yang paling banyak dagingnya. Berikutnya apaan lagi? Dianjurkan kalau untuk nyembelihnya di tempat umum, ya di tempat umum, tempat sholat yang biasa dilakukan sholat untuk bareng-bareng itu. Atau di dalam rumah, maka afdolnya di luar. Afdolnya menyembelihnya di luar. Karena supaya nanti orang-orang fakir miskin bisa menyaksikan dan mereka juga bisa langsung dibagikan dari dagingnya, dan ini merupakan dari syariat ya, syariat. Jadi ketika kita menampakkan daging kurban, maka penyembelihan itu menyembelihan hewan kurban, maka ini sudah salah satunya melestarikan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu syariat kurban. Kalau diam-diam kan di dalam rumah nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau di sebagian tempat mereka harus menyembelih di dalam rumah. Saya punya teman dari Bangladesh ya, dan India, dan di sana kan sapi ini termasuk yang disucikan lah, yang disucikan dan diagungkan. Jadi kalau kita menyembelih di depan mereka, sama sedang menyakiti perasaan mereka gitu kan. Nah kalau dalam keadaan seperti ini ya disesuaikan ya. Jadi mereka itu dimasukkan ke halaman rumah, disembelih di dalam rumah. Namun kalau semuanya muslim semua, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang tersinggung dan lain sebagainya, maka sebaiknya memang di tempat umum ya, di ruangan terbuka, karena supaya ini merupakan melestarikan bagian dari melestarikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan hewan kurban ini, apakah ada ketentuan jenis kelamin? Ada enggak? Harus laki-laki nih, gitu kan? Yang jantan, maka tidak ada ketentuan seperti itu ya. Dan memang tidak disebutkan antara membedakan kambing laki-laki dan kambing perempuan, sapi laki-laki, sapi perempuan itu sama saja, boleh. Yang penting tadi catatannya dia selamat dari cacat, kekurangan, atau sakit dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Terkait ini Ustaz yang atas nama keluarga. Nah, kalau satu sapi atau satu kambing kan boleh Ustaz. Nah, kalau yang 1/7 sapinya itu apakah juga boleh atas nama keluarga gitu ya Ustaz? Ya, saya kadang-kadang mendapatkan hal ini ya. Jadi panitia kurban kemudian mengumumkan untuk sapi boleh 1/7. Akhirnya ada orang daftar. Nih saya daftar. Apa atas nama keluarga? Wah, enak betul. Atas nama keluarga ini. Tapi bayarnya 1/7 dia. Ya nggak boleh ya. Jadi kalau 1/7 berbeda bukan satu keluarga, maka dia harus maksimal 7 orang. Jadi kita daftarnya jangan atas nama keluarga. Jadi bayarnya 1/7, tapi nulis namanya keluarga Fulan gitu, keluarga Fulan. Berarti kan nanti kasihan yang 6 orang. 6 orang ditambah satu keluarga berarti bisa jadi kesebelasan gitu kan.
maka ini tidak dibolehkan ya. Jadi kalau misalkan dia bisa atas nama satu keluarga berapapun jumlahnya. Kalau misalkan tadi ya, sekalipun, wah Ustaz, keluarganya ada 20 orang, boleh apa enggak satu sapi, satu keluarga nih? Boleh. Kalau seandainya mereka tinggal satu rumah, kemudian satu tempat makan, satu dapur ya, dan ini satu kepala keluarga, maksudnya satu yang bertanggung jawab. Jadi memang kalau seperti itu nggak apa-apa, walaupun jumlahnya 20. Tapi kalau berbeda-beda nggak boleh ya. Kalau berbeda-beda nggak boleh seperti itu. Jadi kalau daftar hewan kurban sepertujuh, jangan tulis nama keluarga fulan. Nggak tahu fikih kurban namanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau misalkan yang satu sapi atau satu kambing atas nama keluarga itu yang nggak boleh bercukur, potong kuku. Nah itu apakah kepala keluarganya aja atau juga semuanya ya? Ustaz? Ya, yang ini dialah yang kepala keluarga itu dia yang menahan diri untuk tidak mencukur dan juga memotong kukunya. Jadi anaknya semuanya satu keluarga harus seperti itu enggak ya? Jadi yang bertanggung jawab saja di situ, yang dia cukup sendiri untuk mengikuti tadi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, tidak memotong kuku dan juga memotong rambut di badannya sebelum kurbannya disembelih. Demikian. Melanjutkan ini Ustaz, hukum-hukum yang berkaitan tadi. Tadi ada tentang pengkorbannya, hewan kurban, kemudian ada juga tadi penyembelihan Ustaz. Nah Ya. ini seperti apa kalau tentang penyembelihan? Hal-hal atau hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah hendaknya dia menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya, mengasah dulu supaya nanti eksekusinya bisa cepat dan mudah ya. Dan tidak terlalu menyiksa hewan. Kenapa Rasulullah SAW pernah mengatakan Inna Allah kata balisan ala kulli syai' fa idza qataltum fa asinul kitlah wa idza dabahtum fa asinul dzibhah wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Rasulullah SAW, Allah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Bahkan dalam ketika berperang pun, maka kita harus memperhatikan ini. Dan ketika kita menyembelih pun, ketika kita membunuh atau dalam peperangan ya, dan juga ketika menyembelih pun, maka kita harus perhatikan hal ini, diantaranya mentajamkan pisaunya dan membuat hewannya santai dan tenang ya. Jadi jangan sampai dia sudah ditakut-takutin duluan sebelum disembelih. Ya, seperti misalkan ada seorang sahabat yang dilihat oleh Rasulullah SAW, dia sudah menyiapkan semuanya sudah dikondisikan nih. Kemudian dia mengasah pisaunya di mata di depan hewan kurbannya sebelum disembelih. Wah ini namanya penyiksaan sebelum penyiksaan sebenarnya. Jadi dia sudah tersiksa dengan melihat pisau dibulak-balik gitu kan. Nah, padahal memang dia sudah merasakan kesakitan sebelum merasakan kesakitan yang sesungguhnya. Jadi ibaratnya ini merupakan yang harus diperhatikan. Dan Rasul mengatakan kalau seandainya kalian mau kamu menyembelih maka hendaknya harus disiapkan. Berikutnya adalah ditidurkan. Ketika menyembelih posisinya ditidurkan sebelah kiri ya. Kalau kita tidur sebelah kanan gitu kan. Nah, kalau kita menyembelih maka hewannya ditidurkan di sebelah kiri. Dan ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian kalau sebelah kanan bagaimana? Ya boleh saja tapi tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau unta dia disembelihnya berdiri. Nah, kalau unta. Jadi kalau misalkan ada unta di kebun binatang gitu kan, kemudian boleh dibeli untuk kurban, beli dan cara menyembelihnya nggak boleh direbahkan ya, nggak boleh ditidurkan, dia diberdirikan. Kaki kirinya diikat dengan kaki belakangnya sehingga dia berdiri di atas 3 kaki. Dan cuma ditebas gini aja biasanya. Ada videonya di YouTube itu orang Arab menyembelih unta itu mereka dibiarkan untanya berdiri karena unta ini jinak nggak beringas seperti sapi dan kambing. Jadi lebih mudah eksekusinya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 36. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, dan shawaf ini maknanya kata ulama adalah dalam posisi berdiri, untanya disembelih dalam posisi berdiri.
Baik, kemudian apalagi yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya dihadapkan ke kiblat dan dia mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Nah, seperti ini ya. Jadi diarahkan ke kiblat dan sebelum menyembelihnya Bismillah Allahu Akbar. Dan ya Allah terimalah ini. Kalau seandainya kita yang menyembelih maka kita ucapkan ya Allah terimalah ini dariku dan keluargaku. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengucapkan kalimat seperti itu. Berikutnya apalagi yang harus diperhatikan? Hendaknya dia seorang yang pekurban menyembelih kurbannya sendiri. Ya. Jadi boleh diwakilkan, boleh saja, tapi abdulnya sendiri. Kenapa demikian? Ya pertama contoh dari Rasul. Rasul senantiasa menyembelihnya sendirian. Dan ini juga dianjurkan. Kalau nggak bisa, wah saya nggak kuat Ustaz, melihat darah itu udah kayak apa gitu kan, maka dianjurkan untuk menyaksikannya. Jadi abdulnya seperti itu karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada putrinya Fatimah, Fatimah ke sini, saksikan hewan kurban ini, gitu kan, yang akan disembelih. Jadi kalau ibu-ibu misalkan atau misalkan bapak-bapak tapi nggak kuat untuk menyembelih karena ada ketakutan lihat darah dan lain sebagainya, maka boleh. Tapi abdulnya menyembelih sendiri karena Rasulullah SAW melakukannya juga sendiri dan ini contoh bagi kita semua. Baik, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya adalah menyebutkan menyebutkan dari siapa. Misalkan ada orang yang sudah meninggal, boleh apa enggak? Ya boleh. Jadi misalkan disebutkan ini atas nama kurbannya ini. Bismillah Allahu Akbar, ini ya Allah terimalah ini dari fulan namanya. Kalau misalkan 7 orang, ya 7 orang disebutkan. Jadi disunahkan seperti itu ya, seperti itu. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan. Berarti kalau atas nama yang sudah wafat tuh boleh ya, Zat? Ya. Orang yang sudah meninggal bolehkah kita kurbankan untuk mereka? Boleh. Kenapa? Yang pertama Rasulullah SAW kan pernah mengatakan tadi ya, ketika menyembelih di antara alasannya, ketika menyembelih satu kambing kan beliau berkurban 2 kambing. Satu kambingnya mengatakan, ya Allah terimalah ini dari umatku yang belum sempat untuk berkurban. Dan itu kan disebutkan secara umum dan umat Nabi Muhammad ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dan nggak masalah. Kemudian yang kedua, boleh nggak orang yang sudah meninggal kita kurbankan atas nama mereka? Boleh. Kenapa? Karena kurban ini bagian dari sedekah. Dan ulama sepakat semuanya, sedekah ini semuanya sampai ke orang yang sudah meninggal pahalanya. Dan kurban ini bagian dari sedekah. Maka boleh kita berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, silahkan. Kakek kita yang sudah meninggal, silahkan. Maka tidak masalah ya. Kemudian ini Ustaz, terkait dengan hukum yang tadi. Nah, yang terakhir ada tadi saya bilang tentang daging kurbannya Ustaz. Nah, ini hukum yang seperti apa itu Ustaz? Ya. Tentang untuk daging kurban ketentuannya, hukum-hukumnya adalah dianjurkan dia untuk bersedekah atau menghadiahkan daging kurban. Rasulullah SAW pernah mengatakan kulu wa tasaddaqu wadakhiru. Makanlah, jadi kita dianjurkan untuk makan, sedekahkanlah dan juga simpan, dibolehkan ya untuk seperti itu. Dan sebenarnya syariat kurban ini luar biasa. Ketika kita memotong sapi ya, melihat kambing disembelih dan kebetulan ya sapi ini merupakan salah satu hewan yang banyak dikultuskan. Nabi Musa alaihissalam diantara yang dialami oleh kaumnya, mereka terkena fitnah patung sapi, gitu kan? Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sampai sekarang orang-orang yang mengagung-agungkan sapi ada ya. Dan syariat kurban ini yang diantaranya menganjurkan untuk menyembelih kurban yang hewan sapi ya, secara tidak langsung sudah menghilangkan satu berhala. Jadi ibaratnya sapi ini memang kalau kata orang-orang yang mengagungkan sapi katanya nggak ada hewan yang paling baik kepada manusia kecuali sapi. Kenapa coba? Kenapa? Ngasih susunya juga. Iya, karena katanya yang hanya bisa cocok menggantikan susu ibunya adalah susu sapi. Sehingga mereka mengagungkan sapi. Tapi ketika kita ada syariat kurban ini, kita melihat sapi rupanya yang kelihatannya besar, kemudian hebat, rupanya nggak berdaya ketika kita disembelih. Bahkan kita makan dagingnya, dan secara langsung kita sudah menghilangkan satu berhala di dalam dunia ini, di dunia ini. Nah, maka dianjurkan untuk memakan ya, makan
kemudian juga bersedekah dan menghadiahkan. Nah, berikutnya adalah nggak boleh kita memberikan kepada penjagal daging kurban sebagai upahnya. Nggak boleh ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, memerintahkan kepadaku Rasulullah SAW untuk menyembelih onta-onta dan menyedekahkan dagingnya dan juga kulitnya, dan aku tidak diperkenankan untuk memberikan para penjagal sesuatu darinya sebagai upah. Jadi nggak boleh ya. Kalau bisa memang upah menjagal itu adalah disisihkan dari iuran yang lainnya, di luar dari daging kurban. Wah Ustadz, kalau kita kasih dia nggak apa-apa kah? Dia kan orang miskin juga, cuma kebetulan dia punya ahli jagal. Kalau alasannya seperti itu ya nggak apa-apa. Kita memberikan atas dasar ini ya, bukan atas dasar upah. Nggak boleh ya. Ini kita kasih dagingnya, kemudian kita menganggap itu sebagai upah, maka nggak boleh. Baik, demikian ya. Ya, soalnya kadang kalau pakai jasa jagal itu nanti minta kepalanya, kulitnya. Ya. Ya, kalau misalkan dia termasuk orang yang berhak, apalagi dia fakir miskin, boleh saja dikasih. Tapi sebagai panitia atau misalkan kita yang mengelola kurban, kita jangan jadikan itu sebagai upah. Jadi ibaratnya kasih aja, nggak apa-apa. Kepalanya ini kepalanya. Gitu. Tapi ini juga iurannya, iuran untuk jasa penyembelihan seperti itu. Jadi disisihkan dari uang khusus ya. Kalau dia misalkan, wah mau minta kepalanya, ya silahkan. Ya, seperti itu. Tapi jangan dianggap sebagai upah ya. Jangan sebagai upah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini, masih tentang daging kurbannya. Nah, ini apakah dalam pendistribusian itu, apakah di disebar ke yang non-muslim juga, atau hanya yang Islam, atau yang fakir miskin saja, atau yang seperti apa ya? Ya, kalau pendistribusian, apakah ini boleh hanya untuk orang Muslim, tetangga yang non Muslim nggak boleh sama sekali? Maka ulama mengatakan di sini, ya kalau seandainya ada yang Muslim kita dahulukan ya. Tapi kalau misalkan ada tetangga, bolehkah kita bagi ini gitu kan? Mereka kan ngelihat tuh di lapangan rame-rame gitu kan, sapi, sembelih dan lain sebagainya. Bolehkah? Maka karena di sini kan tadi ada anjuran juga ya, makanlah, kemudian simpanlah dan berbagilah atau hadiahkan atau sedekahkan. Maka kalau seandainya seperti itu, boleh kita tidak masalah memberikan mereka misalkan jatah daging kurban atau bagian dari daging kurban. Jadi tidak ada larangan ya, tidak ada larangan. Dan memang ini kan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik ya kepada mereka selama mereka tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita. Kemudian juga ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berkata kepada Asma binti Abi Bakar, Asma ini anaknya Abu Bakar, dia punya ibunya masih kafir, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, sili, maka berbuat baiklah, sambunglah silaturahim dengan ibunya. Dan ini merupakan pelajaran bahwasanya memang kita diharuskan untuk bermuamalah dengan baik dengan mereka ya. Ya, termasuk memberikan sesuatu, daging kurban merupakan bagian dari itu semua. Selama mereka tidak musuhi, tidak memerangi kita, gitu kan, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh ya, Ustaz, tapi yang didahulukan yang Muslim gitu ya. Ya, kalau masih ada Muslim yang membutuhkan ya didahulukan ya. Tapi kalau misalkan alhamdulillah di warga kita semuanya sudah cukup, ada nih lebihnya sedikit, kita bagi ya nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian ini, Ustaz, yang berkorban ini biasanya kan dapat ini ya, Ustaz, dagingnya itu lebih banyak gitu dari yang reguler. Nah, ini apakah ada takarannya gitu, berapa banyak yang hak diambilnya itu, Ustaz? Ya. Kalau dalam riwayat hadis yang berkaitan tentang pembagian, ya ulama menganjurkan untuk dibagi sepertiga-sepertiga ya. Sepertiga dikonsumsi, sepertiga disimpan, sepertiga dimakan. Jadi seperti itu anjurannya. Wah Ustadz, saya nggak bisa makan daging kambing. Saya nggak cocok, nggak kuat saya, gitu kan. Maka saya sedekahkan semuanya. Bolehkah? Ya boleh. Semuanya disedekahkan, ya boleh. Luar biasa berarti kan.
sedekahnya banyak sekali. Jadi seperti itu. Atau kebalikannya, Ustadz, saya mau simpan semuanya, gitu kan? Saya mau makan supaya saya mudah kalau mau tinggal ambil dari kulkas, ambil dari kulkas. Ini kan kurban saya mau simpan aja. Boleh apa enggak? Boleh, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Boleh saja, tapi enggak sesuai dengan sunnah. Karena kan sunnahnya kita boleh makan, tapi juga dianjurkan untuk sedekahkan dan berbagi ya dengan sesama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saat ini saat yang tentang yang dimakan itu. Nah, yang sering di masjid-masjid kita ini kan biasanya setelah zuhur itu ada makan-makannya itu kan, Ustaz. Nah, saya pernah dengar itu dagingnya itu harus jelas gitu ya, Ustaz. Ini diambil dari mana? Apakah harus izin ke pengkurbannya? Nah, apakah gitu, Ya, Ustaz? baik. Nah, di kebanyakan di kita pengelolaan kurban ini dilakukan oleh panitia. Sehingga dalam hal ini panitia merupakan wakil. Jadi ketika kita kan nggak mungkin ngurusin sapi satu kan sendirian gitu kan. Yang daripada kita repot-repot, kita masuk daftar kita berkurban di tempat ini. Sehingga ketika kita menyerahkan sapi kita, sama dengan kita sudah menyerahkan pengelolaannya. Baik itu penyembelihannya, kemudian pembagiannya, diserahkan kepada panitia. Jadi panitia ini sama dengan wakil dari penyembelih. Jadi kalau seandainya sudah diwakilkan, semua yang berkaitan dengan pembagian berarti ada di tangan siapa? Panitia. Jadi keputusannya ada di tangan panitia karena penyembelihnya pekurbannya sudah memasrahkan, sudah mewakilkan kepada mereka dan mereka biasanya mewakilkan kepada orang yang sikoh ya, orang yang dipercaya, orang yang amanah. Nggak mungkin orang menaruh kurbannya dan mengamanahkan kurbannya kepada orang-orang yang dipercaya. Karena dasar percaya inilah dia memasrahkan semuanya, termasuk cara pembagian dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya panitia sudah siap ini kemudian dibagikan, ya udah kita bagikan nih. Kemudian ini juga buat makan-makan. Boleh apa enggak? Ya boleh saja. Karena kan tadi dianjurkan kita untuk memakan ya, makan daging kurban dan ini dibagikan dan di sini juga nggak ada ketentuan misalkan harus fakir miskin semua, boleh juga orang kaya menikmatinya. Tapi memang kalau ada orang fakir miskin mereka didahulukan ya, karena mereka merupakan orang yang paling berhak gitu ya, dan ini dianjurkan untuk dibagi. Tapi kalau misalkan kita mau sisihkan ini untuk jamaah nih supaya mereka juga di sini bisa menikmati, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, maksudnya bukan suatu keharusan harus minta izin dulu gitu kan, karena kan ini sudah dipasrahkan. Jadi panitia nanti yang merembukan, kemudian mereka musyawarahkan gimana nih, kata panitia ya udah kita sisihkan sedikit untuk jamaah masjid, sekalian kita mempererat misalkan silaturahim kita di antara jamaah masjid seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini, Ustaz. Tadi yang mewakili atau atas namanya itu, Ustaz. Nah, Ya, ketika berkurban itu juga ada yang beranggapan dengan nama anak, Ustaz. Nah, ini seperti apa? Apakah sebaiknya tetap kepala keluarga atau nama anak gitu, Ustaz? ya. Kalau ada kurban atas nama anak, berarti dia atas nama satu orang ya, satu orang. Jadi kalau atas nama keluarga, ya sebutkan ya keluarga Pak, keluarganya siapa gitu kan, Bapak Joni gitu kan. Ya udah tulis Bapak Joni sekeluarga dan keluarga. Udah seperti itu. Tapi kalau misalkan anaknya, ya seolah-olah dia mengkhususkan kurban itu untuk anaknya saja, anaknya saja. Karena Nabi Muhammad SAW kan tadi menyembelih kurban, Allahumma anni wa an ali Muhammad. Ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Jadi Nabi Muhammad nggak mencontohkan, ya Allah ini dari anakku Fatimah, gitu kan, dan dari keluarganya, enggak ya. Dan kurban ini berulang-ulang ya, berulang-ulang. Jadi Rasulullah SAW hampir setiap tahun berkurban terus. Dan ini menandakan apa yang dilakukan Rasulullah SAW terus-menerusnya dengan menggunakan, ya Allah ini terimalah dariku, dari Muhammad, dan dari keluarga Muhammad. Berarti ini juga contoh untuk kita teladani ya, ketika kita berkurban atas nama keluarga. Namun kalau misalkan gantian nih tahun ini atas nama istrinya, tahun ini atas nama anaknya, boleh nggak? Boleh aja.
tapi dia hanya mengkhususkan kurbannya untuk satu orang. Padahal kan bisa atas nama keluarga dan semuanya terbagi atau mendapatkan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti lebih afdol tetap ini ya, Ustaz, kepala keluarga gitu ya, Ustaz. Ya, Kemudian ada ini juga, Ustaz, yang baru-baru ramai gitu, viral itu dengan caranya itu di arisan gitu, Ustaz, dengan arisan. Nah, ini apakah boleh gitu, Ustaz? Karena kan berarti dia ada, kalau dapat duluan berarti dia hutang, ya kan, Ustaz? Nah, itu apakah itu boleh dengan cara seperti itu, Ustaz? ya. Boleh nggak kita berhutang untuk berkurban? Boleh nggak kita berhutang untuk berkurban? Nah, dalam masalah ini ada pendapat yang disebutkan dari Syekh bin Baz, kemudian juga ulama Malik ya. Mereka menganjurkan kalau dengan catatan kita punya kemampuan untuk membayarnya. Ini ya. Jadi kalau punya kemampuan untuk membayarnya, kemudian kita minjem hutang nih. Insya Allah nanti saya bayar lah. Karena sekarang belum gajian gitu kan. Dan insya Allah saya mampu untuk membayarnya. Maka bolehkah? Boleh sekali ya. Bahkan dianjurkan untuk seperti itu. Kenapa? Karena waktu untuk berkurban ini terbatas. Hanya 4 hari. Gitu kan? Kalau misalkan kita menyembelih bukan di hari ini, ya berarti nggak dianggap statusnya sebagai kurban ya. Yang pahalanya luar biasa dan juga punya keutamaan yang besar. Oleh karena itu kita paksakan nih untuk minjem uang dengan hitung-hitungan kita mampu untuk membayarnya. Tapi kalau misalkan maksakan minjem gitu kan, tapi nggak kebayar, ya nggak boleh seperti itu ya. Karena Allah pun tidak membebani kecuali yang kita mampu ya. Jangan sampai kita membebani sesuatu dengan di luar kemampuan kita. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, karena sekalipun ulama mengatakan kurban ini wajib, wajib juga bagi yang mampu, yang tidak mampu nggak masalah. Jadi seperti itu. Boleh, boleh ya. Dengan catatan dia punya hitung-hitungan, mampu untuk membayarnya, membayarnya. Baik, Ya, Ustaz. jangan, baik ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama ya, Bapak Ibu, untuk ilmu pada pagi hari ini terkait tentang fikih kurban. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita coba sampaikan. Yang pertama, nanya Ustadz, kalau misalnya mampu untuk satu sapi, apakah nama-nama yang berkorban boleh memasukkan nama istri, anak, ibu, bapak, dan seterusnya? Oh, ini yang tadi. Gimana, Apakah gimana, gimana? kurbannya satu sapi, nah, kemudian memasukkan nama anggota keluarga itu, Ustadz? Nah, Ya, apakah itu dibolehkan? kurban satu sapi, kemudian dia memasukkan nama keluarganya. Misalkan keluarganya cuma 5, gitu kan? Wah sayang nih. Disebutkan semuanya keluarganya, tambah misalkan pembantunya, tambah misalkan tukang kebunnya jadi 7. Kan lumayan tuh, kebawa pembantu dan juga tukang kebunnya. Bolehkah? Ya boleh saja gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya misalkan masih ada eh, slot kosong ya yang bisa digunakan untuk yang lain dan yang kita tambahkan nama keluarga kita tulis boleh. Atau misalkan 7-7-nya anggota keluarga kita sebutkan semuanya gitu kan, boleh ya boleh saja. Karena ini pertama masih keluarga ya. Walaupun sebenarnya kalau mereka satu keluarga, satu atap, ya satu dapur, satu meja makan, nggak perlu mereka sebenarnya untuk menyebutkan keluarganya. Allah sudah tahu ya. Allah tahu kita punya anak namanya ini, kita punya istri namanya ini, dan Allah maha tahu ya. Yang sampai, oh nanti nggak kecatat nih gitu kan, nggak kebagian. Saya pengen tulis lah supaya jelas ini. Saya dapat bagian kurbannya dan dicatat sebagai pekurban pada tahun ini. Maka kalau satu keluarga, ya cukup ya nama kepala keluarganya dan itu sudah bisa mewakili. Kalau misalkan pengen supaya nanti ini maka ya boleh saja ditulis juga nama-namanya tidak masalah. Baik, Ustaz. Berarti boleh juga memasukkan nama, boleh, Ya, kalau kepala keluarga pun boleh. ya, seperti itu.
Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah hewan kurbannya harus jantan atau ada keutamaan harus jantan atau tidak gitu? Tadi udah lewat ya, ini ya. Ya, itu juga sudah. Jadi masalah ketentuan jenis kelamin, apakah harus yang jantan yang diutamakan atau yang lainnya, maka tidak ada ketentuan yang mengatur ini. Karena Rasulullah SAW juga dalam hadisnya perintahnya umum untuk berkurban. Yang jelas jenisnya jelas. Jenis ini ya, dia ternak, unta, sapi, kerbau atau kambing atau domba. Nah, soal jenis kelamin maka ini tidak jadi perhatian. Kalau misalkan, ini yang paling gemuk itu yang paling utama. Pokoknya laki-laki perempuan yang paling gemuk, maka itu yang paling utama, yang paling bagus. Makin besar kurbannya makin bagus ya. Makin besar korbannya makin bagus dan selamat dari cacat kekurangan fisik dan ini merupakan salah satu standar ya. Kalau berkaitan dengan perempuan dan laki-laki maka ini tidak ada ketentuannya sama sekali. Baik. Berarti yang terbaik yang besar gitu ya, Ustaz. Ya, yang besar yang bagus. Kalau jantan yang besar ya yang jantan. Kalau yang misalkan yang betina yang besar yang betina. Jadi maksudnya kalau masalah pembedaan ini nggak ada ketentuan khusus ya untuk jenis kelamin. Intinya itu. Kemudian ini pertanyaan terkait yang untuk atas nama meninggal juga. Nah, ini sudah terjawab juga tadi ya, Ustaz. Iya. Baik, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskannya di kolom chat, karena tidak bisa raise hand ini, Ustaz, karena live-nya di YouTube. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, terkait kurban di luar daerah tempat tinggal. Nah, misalkan kita berkurban di pelosok jauh di luar pulau, atau misal banyak kita kurban di Palestina. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Iya. Boleh nggak membawa daging kurban keluar daerah atau misalkan berkurban di luar daerah? Boleh ya. Di mana saja berkurban boleh. Ya, diboleh. Jadi kalau misalkan kita, wah sekali-kali nih saya pengen kurban Palestina gitu kan, menyumbang berapa puluh juta, 10 ekor sapi untuk di Palestina, boleh ya, boleh. Insya Allah ya. Jadi Allah Maha tahu dimanapun kita berkurban, boleh ya. Kalau misalkan kita bisa berkurban di daerah kita dan kebetulan mereka juga kekurangan di daerah kita masih jarang yang kurban, maka sebaiknya kita dahulukan yang di sini ya, yang di sini. Dan kalau bisa berbagi di sini ada, di sana ada, di mana-mana ada, ya itu luar biasa ya, luar biasa. Karena memang intinya adalah bagaimanapun perintah kurban ini dianjurkan untuk dilakukan ya. Tapi terkait tempat, kemudian ketentuan daerah mana yang harus didahulukan, memang tidak ada ketentuan-ketentuan khusus ya. Kalau bisa kita misalkan membahagiakan orang-orang yang kurang mampu di samping kita, di tetangga kita, dengan cara berbagi dengan kurban, maka ini luar biasa ya. Banyak nanti plus-plus yang kita dapatkan, silaturahim makin kuat, kemudian juga kita bisa sedikit memberikan perhatian kepada mereka, gitu kan. Nah, walaupun tadi ya, kalau seandainya pun dia geser ke tempat yang lain, daerah yang lain, maka ini tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Berarti boleh gitu ya, Ustaz? Iya, boleh kan. Kami persilakan lagi pada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait kurban. Nah, ini agar kita tidak salah langkah gitu ya dalam Ya. menjalankan ibadah kurban. Nah, sembari menunggu, kami sampaikan ini sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam beberapa pekan terakhir ini kami tidak live gitu ya dari studio, karena kami sedang proses pindahan studio, pindahan ruangan yang baru ini, Ustaz. Alhamdulillah nanti akan ada ruangan baru gitu ya, studio baru. Nah, ini Iya. kami mohon supportnya dalam bentuk doa, dalam bentuk moral maupun material. Nah, karena ini karena
ruangannya baru, masih banyak yang perlu dipenuhi. Nah, ini insya Allah juga akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa yang berminat bisa menghubungi kami dan akan disampaikan rekening dari Executive Pro seperti itu. Ya, Ya, insya Allah. Semoga sukses. amin, amin. Kami persilakan lagi untuk pertanyaan Bapak Ibu. Ini belum ada pertanyaan lagi, Mas. Cukup kayaknya. Baik. Ternyata yang saya baru tahu ini Ustaz, yang sepertujuh itu bukan untuk keluarga ya, Ustaz. Ya, Ini yang eh, sepertujuh itu maksudnya dia bisa sekeluarga, ya, bahkan lebih ya. Kalau keluarga itu bisa lebih, tapi kalau beda keluarga ya maksimal tujuh, tujuh. Jadi seperti itu. Dan ketentuan yang dikatakan keluarga ya tadi ya, satu rumah, satu atap, satu meja makan, dan satu yang bertanggung jawab ya. Tapi kalau misalkan sudah pencar-pencar rumahnya, maka mereka dianjurkan untuk berkorban sendiri ya. nah ini ada pertanyaan lagi terkait kulit dan Ya, terkait kulit ini apakah penanganan terbaiknya seperti apa? Apakah dipotong-potong kemudian dibagi atau diberikan utuh kepada satu orang ataukah seperti apa? ya. Terkait kulit bagaimana untuk diselesaikan gitu kan? Apakah dibagi? Kalau misalkan ada yang mau dibagi potong-potong ya silakan saja. Tapi kayaknya jarang sekali ya orang yang mau daging kulit atau kulitnya saja. Nah, terus bagaimana? Dijualkah? Nggak boleh ya. Jadi semua hewan kurban itu bagian tubuhnya nggak boleh ada yang dijual. Karena ini merupakan kita sudah serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya sudah bukan hak milik kita lagi. Kalau kita mau sedekahkan, bagi-bagikan ya silahkan. Jadi ketentuannya kenapa kok nggak boleh dijual ya? Karena yaitu kata kuncinya, karena kurban ini sudah kita pasrahkan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya sudah nggak ada hak kita di situ, sehingga kita nggak boleh lagi. Terus bagaimana cara menyelesaikan? Kan sayang nih kulit kadang-kadang banyak dan juga nggak ada yang nampung. Maka kita sedekahkan kepada misalkan rumah tahfidz atau misalkan panti asuhan dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah menerima, kemudian mereka mau ngolah silahkan, mau jual juga silahkan. Tapi kalau kita sebagai mudhohi, orang yang berkurban atau panitia kurban, kita nggak boleh menjual ini, ya kan? Karena panitia ini bagian dari wakil, wakil dari pekurban. Ya, jadi kita nggak boleh. Tapi kalau kita sudah sedekahkan nih ke rumah tahfidz atau misalkan ada panti asuhan atau misalkan fakir miskin juga kita kasih aja ke dia. Soal dia nanti mau diapain maka tidak masalah. Mau dijualkan silahkan. Karena itu udah hak milik dia ya. Kalau kita udah kasih itu udah hak milik dia. Seperti misalkan ada orang dapat daging kurban, kebetulan dia tukang sate, gitu kan? Wah dapat daging kurban nih, lumayan nih. Untuk minggu ini nggak perlu nyembelih kambing nih, gitu kan? Saya masak aja nih daging kurban saya jual, boleh apa enggak? Kalau sudah milik dia, ya silakan mau dipergunakan sebagai apapun silakan ya, mau dijual silakan. Tapi abdulnya ya dimakan, karena biasanya daging kurban ini beda dengan daging-daging biasa. Kenapa? Karena yang biasanya yang menyembelihnya juga orang-orang soleh, sholatnya bagus gitu kan. Sehingga rasanya juga beda dengan yang mungkin kita beli di pasar, karena mungkin ya bisa jadi orang yang menyembelihnya nggak sholat dan lain sebagainya, sehingga rasa-rasa yang seperti ini yang berbeda. Kalau saya sih sayang sebenarnya, kalau daging kurban misalkan kita tidak makan ya, jadi seperti itu. Intinya adalah panitia atau pengorban nggak boleh menjual apapun, ya, sekalipun kulit. Kalau mau kita kasihkan, setelah itu mereka yang ngurus ya, mau dimakankah kulitnya, dibuat kikil gitu kan, sop kikil, atau misalkan mau dijual, itu urusan mereka karena sudah menjadi hak milik mereka. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oke. Baik, saat ini sepertinya belum ada pertanyaan lagi, jadi mungkin kita akan cukupkan, Ustaz.
Ya, Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya seperti itu, nanti bisa menghubungi panitia, menghubungi kami, nanti akan kami sampaikan pertanyaannya ke Ustaz Nasrul. Baik, Alhamdulillah Herobbil Alamin. Pada pagi ini kita juga disponsori oleh Yayasan Nasrullah. Nah, ini Yayasan Nasrullah, kalau Bapak Ibu lihat di atas background kami ini ada lambang Yayasan Nasrullah. Nah, ya, ini salurkan kurban Bapak Ibu sekalian melalui Yayasan Nasrullah. Nanti dengan menghubungi kami juga bisa memberikan nomor rekeningnya seperti itu. Nah, selain itu juga program Kita Sapa ini juga didukung oleh IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang ingin berzakat, infak, dan sedekah bisa menyalurkannya melalui IZI, karena dengan berzakat, berinfak, dan sedekah ini adalah bentuk wujud kita untuk membantu terhadap sesama. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita pada penghujung acara dari kajian kita di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Nasrul. ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, Insya Allah pekan depan akan lanjut ya, Ustaz, ke fikih sunnah. insya Allah. Insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu, kami persilakan untuk tetap stay tune dan terus mengikuti kajian Kita Sapa pada setiap hari Sabtu pagi. Nah, Alhamdulillah, saya Afif, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin jalannya pada pagi hari ini. Pada Allah, saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.